Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Wa ba'd. Sahabat PPI TV program Ramadan Dhuhr, dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, sebuah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini kita sudah berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bulan yang istimewa. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bulan ini sebagai Sayyidus Syuhur, sebagai rajanya, tuannya dari bulan-bulan yang ada, yang Allah jadikan dalam 1 tahun 12 bulan. Dan Ramadan ini Allah jadikan istimewa di antara bulan-bulan yang lainnya. Bahkan para sahabat, sebagaimana disunnahkan oleh Rasulullah SAW, begitupun para salafus saleh dan ulama, persiapan memasuki Ramadan telah dilakukan sejak bulan Rajab dengan senantiasa berdoa, Allahumma barik fi Rajabah wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Begitu dirindukan, begitu didambakan bulan Ramadan. Lalu apa yang menjadikan bulan Ramadan itu istimewa di antara bulan-bulan yang lainnya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya bahwa di bulan Ramadan yang pertama adalah futihat abwabul jannah. Allah bukakan pintu-pintu surga. Allah dekatkan setiap hamba kepada ketaatan dengan berbagai ritual-ritual ibadah yang menjadikan seorang hamba lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghulliqat abwabun nar, dan Allah subhanahu wa ta'ala menutup pintu neraka. Al-Qadi Iyad kemudian menafsirkan ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menutup pintu-pintu kemaksiatan dengan apa? Membukakan pintu ketaatan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menutup pintu neraka itu karena Allah lebih menyondongkan hati manusia, hati hambanya di bulan Ramadan lebih dekat kepada ketaatan daripada kepada kemaksiatan. Dan yang terakhir adalah sufidati syayatin. Allah subhanahu wa ta'ala membelenggu syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala menahan para syaitan untuk menggoda manusia. Inilah luar biasanya dari bulan Ramadan yang sangat dirindukan oleh para sahabat. Yang kedua, di bulan Ramadan ini Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Atau di dalam surat Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran sebagai mukjizat yang luar biasa bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah turunkan di bulan Ramadan. Begitu pula dengan kitab-kitab samawi yang lainnya. Allah pilih bulan Ramadan sebagai bulan turunnya kitab-kitab lainnya. Inilah yang menjadikan bulan Ramadan luar biasa. Bahkan sebagian ulama berpendapat, andaikan bukan karena turunnya Al-Quran, maka berkuranglah kemuliaan dari bulan Ramadan itu. Maka Masya Allah, di bulan Ramadan ini Allah jadikan setiap hambanya yang membaca satu huruf dari ayat Al-Quran adalah 10 kebaikan lebih dibandingkan pada bulan-bulan yang lainnya. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di bulan Ramadan ini adalah bulan yang adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa? Yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Ini menjadi keistimewaan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah karuniai usia yang pendek dibandingkan dengan umat-umat Nabi yang terdahulu. Maka di bulan Ramadan ini Allah jadikan satu malam yang sama pahalanya ketika beribadah seperti beribadah di 1000 bulan. Maka tidak kalahlah umat Rasulullah SAW untuk berlomba dalam kebaikan dengan umat-umat Nabi yang terdahulu.
Yang selanjutnya di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan pahala, Allah lipat gandakan kebaikan bagi hambanya. Minimal adalah 10 kali lipat. Sebagaimana tadi, barang siapa yang membaca ke Al-Quran satu huruf dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakannya menjadi 10 kebaikan. Nah, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan puasa sebagai amalan yang utama bagi seorang hamba. Bahkan disebutkan sebagai rukun Islam yang keempat, khusus hanya di bulan Ramadan. Dan Allah menjadikan bulan Ramadan puasanya adalah sebagai kafarah, sebagai penggugur dosa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Barang siapa yang ia berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh kekhusyuan, dengan niat lillahi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dirinya dari berbagai dosa. Hal ini pula lah yang kemudian dipertegas oleh Rasulullah SAW. Salah satunya dalam hadisnya adalah dari Ramadan ke Ramadan disebut sebagai penghapus dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang luar biasa, yang menjadi kekuatan bagi kita selaku umat muslim, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menolak doa seorang hamba. Dalam hadis dikatakan bahwasannya Allah setiap harinya membebaskan beberapa orang dari hambanya dari siksa api neraka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan setiap doa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini pun dipertegas dengan hadis Nabi SAW bahwa ada 3 golongan, ada 3 kelompok, ada 3 orang yang tidak akan tertolak doanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satunya adalah doa orang-orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Masya Allah, tabarakallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu ketaatan begitu luar biasanya dengan berbagai kegiatan aktivitas ibadah yang mendekatkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Maka pantaslah ketika seorang ulama berkata, andaikan di bulan Ramadan seorang hamba tidak mampu menjadi hamba yang taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di bulan apalagilah ia akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah tolak ukur bagi seorang hamba, tolak ukur pada ketaatan bagi seorang hamba. Maka andaikan cacat Ramadannya, andaikan tidak berkualitas Ramadannya, maka sangat sungguh disayangkan ia tidak mendapatkan apapun dari bulan Ramadannya. Maka Idul Fitri nanti adalah sebuah momen apa? Perwujudan dari kualitas Ramadan kita. Ya, laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Bahwa Ramadan menghasilkan ketaatan, keimanan, ketakwaan yang bertambah, yang lebih kuat bagi seorang hamba, dan Allah memberikan kemuliaan ini sebagai apa? Sebagai hadiah bagi orang-orang yang betul-betul melaksanakan ibadah di bulan Ramadannya dengan sebaik-baiknya. Maka manfaatkan bulan Ramadan ini, momen di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan kita Ramadan yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat PPI TV sekalian, mudah-mudahan kita bisa menjadikan Ramadan kita sebagai Ramadan yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu menjadi alumni dari bulan Ramadan ini sebagai alumni yang juga berkualitas, yang bertambah keimanan dan ketakwaan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat bagi kita sekalian dan menjadi bekal bagi kita dalam mengarungi sisa-sisa hari yang berada di bulan Ramadan ini dan memaksimalkan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, share, dan subscribe PPI TV channel. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita dalam mencerahkan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.